Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tentang business plan law firm, yang dimana kita akan membuat business plan untuk law firm mulai dengan perencanaan awal sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosana Sofia Tehyani, NIM 2017-392. Saya Ali Azhara, NIM 2017-354. Saya Agung Widianto Putra dengan NIM 2017-358. Saya Maharena Nawang, NIM 2017-361. Saya Mario Angga dengan NIM 2017-396. Baik, materi selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya General Description. Azhara & Associates adalah sebuah law office yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan hukum serta konsultan hukum yang meliputi memberikan pendapat hukum atau legal advice, menyusun legal opinion, serta penanganan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien kami, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, guna mencapai solusi yang sebaik-baiknya, win-win solution. Azhara & Associates ini didukung oleh para advokat-advokat yang sangat profesional, energik, skilled, serta telah berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga dapat diandalkan dalam setiap penanganan perkara yang ditempuh, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya, visi dan misi kami yaitu Visi kami yaitu menjadi firma hukum dengan integritas tinggi dan terlibat aktif dalam pembangunan dan penegakan hukum nasional sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Lalu menjadi firma hukum terkemuka dan profesional baik dalam negeri maupun internasional dengan tetap menjaga kompetensi yang berlandaskan etika dan hukum. Dan yang terakhir dari visi kami yaitu berperan membangkitkan jiwa dan kesadaran hukum bangsa dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Lalu selanjutnya, misi kami. Misi kami yaitu melakukan pelayanan hukum penyelesaian sengketa dengan senantiasa menumbuhkan budaya kerja dengan disiplin dan etos kerja dengan ikhlas dan jujur. Lalu menyediakan tenaga profesional yang kompeten di bidang hukum, teknologi, dan industri. Lalu menciptakan mekanisme yang efektif untuk peningkatan efisiensi yang berkelanjutan melalui sumber daya yang kuat untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir dari misi kami yaitu meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dengan mengandalkan jasa hukum pada penyediaan yang berorientasi bisnis pada kepuasan klien dengan tetap menjaga integritas. Selanjutnya ada marketing strategi. Strategi marketing dalam layanan jasa hukum bukan perkara yang mudah, di mana para legalpreneur terikat dengan kode etik yang harus dipenuhi saat mengenalkan jasa hukum yang ditawarkan ke calon klien. Nah, agar kegiatan marketing berjalan efektif, kamu dapat mengikuti 5 langkah strategi sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi customer value. Langkah awal untuk mengidentifikasi customer value dapat dilakukan dengan menentukan segmentasi pasar. Hal ini dilakukan agar legalpreneur dapat memetakan calon klien yang potensial. Yang kedua, crafting. Proses ini menuntut para pengacara yang menjadi legalpreneur harus menyusun strategi jitu untuk menawarkan solusi yang efektif sesuai dengan karakter dan kebutuhan calon klien yang dituju. Kemudian yang ketiga, delivering. Delivering ini memaksa para legalpreneur untuk menjalankan konsep creating secara total, sehingga penting bagi legalpreneur untuk menunjukkan performa jasa hukum dan jasa advokat sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, communicating. Communicating merupakan
satu kemampuan untuk berbicara soal menyampaikan pesan pada klien sesuai customer value. Dan yang terakhir, maintaining dan re-identifying. Maintaining ini berarti menjaga performa layanan jasa hukum yang ada dengan baik. Namun, kalau hanya sekedar memelihara kinerja tidaklah memadai. Justru legalpreneur harus selalu memeriksa kembali kesesuaian antara value yang dibangun dengan performa jasa hukum yang diberikan pada para advokat ataupun konsultan hukum. Selanjutnya ialah law firm management. Berikut kita sajikan law firm struktur. Yang pertama ialah direktur membawai manajer penyelesaian sengketa, sekretaris, manajer marketing, manajer administrasi, dan manajer keuangan. Employee recruitment. Perekrutan pegawai Azhara & Associates terfokus dalam memilih pegawai yang akan masuk ke law firm kami yang sangat ditekankan, yaitu yang pertama, paham akan dunia hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, serta hukum beracara. Yang kedua, berpengalaman dalam dunia bisnis. Yang ketiga, tidak takut melangkah dalam menghadapi kasus. Yang keempat, bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Anggaran biaya. Law firm kami mengandalkan biaya operasional seperti PC, meja dan kursi, modem atau router, ATK, printer scanner, dan biaya website. Ya, yang selanjutnya ada offering legal service. Adapun biaya terhadap jasa pelayanan hukum pada Azhara & Associates adalah sebagai berikut. Biaya jasa atau lawyer fee. Biaya jasa untuk menjadi klien tetap yang nantinya akan mendapatkan hak istimewa dan atau mendapatkan prioritas dalam pelayanan jasa hukum yang kami berikan. Bahwa untuk klien tetap menggunakan sistem pembayaran tetap dengan membayar biaya jasa hukum atau lawyer fee tersebut. Maka klien mempunyai hak tetap atau atas jasa pelayanan hukum selama 30 jam per bulan dan berhak atas review kontrak perusahaan maksimal 5 kontrak per bulan. Dan selanjutnya, pembayaran akan dibayarkan di muka dengan ruang lingkup jasa-jasa sebagai berikut. Yang pertama adalah konsultasi hukum, pembuatan perjanjian, pembuatan legal opinion atau pendapat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mendampingi klien dalam negosiasi, perundingan-perundingan, atau kerjasama yang berkaitan dengan transaksi bisnis klien. Dan yang terakhir, melakukan perundingan mengenai klaim tagihan, menyusun pembuatan serta pengiriman surat peringatan atau somasi yang berkaitan dengan segala hal yang belum diajukan ke pengadilan. Bahwa besarnya honorarium atau fee untuk klien tetap adalah sebesar Rp8.500.000 per bulan atau akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau di luar PPh 10% per bulan. Selanjutnya, biaya operasional atau operational fee. Yang pertama untuk setiap kasus hukum atau litigasi yang telah berhasil diselesaikan dan dimenangkan, maka klien tetap maupun klien tidak tetap berkewajiban untuk memberikan success fee. Kemudian success fee itu diberikan kepada kantor kami yang besarnya tergantung dari nilai nominal kasus atau tingkat derajat kesulitan kasus yang telah diselesaikan. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam menjalankan bisnis kita juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan di mana bisa sewaktu-waktu dimintai pertanggungjawaban. Menurut saya, kita tidak perlu memiliki struktur bisnis yang hingga level direktur, tetapi yang penting ada batasan yang jelas antara manajemen dan pengurus harian. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.